Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-11. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya udara menjadi panas, meskipun matahari belum terbit. Di sana-sini terdengar teriakan-teriakan, tetapi Ki Bekel kemudian berkata, "Saudaraku, baiklah, sekarang aku persilahkan kalian memilih. Kalian ingin sekedar menuruti gejolak perasaan kalian dengan membunuh orang-orang itu, atau mencari kemungkinan yang lebih baik buat anak-anak kita yang pernah hilang? Atau kita memang sudah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, sekedar mendapat kepuasan tanpa mengingat anak-anak kita? Jika memang kalian sekedar dibakar oleh nafsu untuk membunuh, silahkan. Tetapi anak-anak kalian akan tetap meratapi nasibnya di sepanjang hidupnya. Mereka akan hidup dalam kesia-siaan. Mereka akan tetap berada di tangan-tangan orang yang kasar dan bahkan buas dan liar. Sementara itu kalian di sini dengan bengisnya membunuh orang-orang yang seharusnya akan dapat kita pergunakan untuk mencari jejak." Orang-orang yang berada di halaman Banjar itu mulai berpikir. Sementara itu Ki Bekel berkata selanjutnya, "Nah, sekarang kalian boleh memilih. Orang-orang yang tidak pernah kehilangan anak gadisnya lah yang tentu lebih bergairah untuk membunuh sekarang, karena mereka memang tidak memerlukan orang-orang itu. Tetapi apakah itu mencerminkan watak kita? Apakah itu yang selama ini kita banggakan, bahwa kita memiliki keluhuran budi?" Orang-orang yang berada di halaman mulai menundukkan kepalanya. Agaknya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan itu hanya sekedar dibakar oleh dendam yang tidak didasari pada penalaran yang matang. Ki Bekel yang melihat bahwa orang-orang di halaman Banjar itu dapat mendengarkan kata-katanya, maka ia telah berkata selanjutnya, "Marilah kita dengan tenang menunggu Ki Demang. Kita memerlukan cara yang paling baik untuk menemukan anak-anak kita kembali." Pemimpin dari sekelompok orang-orang berkuda yang mendapatkan tugas untuk mencari jejak itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Bekel masih berkata seterusnya, "Nah, marilah kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah menyediakan dirinya mencari jejak, terutama kepada Ki Wirodadi. Bukan saja karena anak Ki Wirodadi juga hilang, tetapi Ki Wirodadi telah bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri." Orang-orang di halaman Banjar itu mengangguk-angguk. Ki Wirodadi yang memimpin sekelompok orang-orang berkuda itu adalah seorang yang paling disegani di Kademangan itu. Ia memiliki ilmu kanuragan serta berpikiran terang. Karena itu sejak semula, ia memang menjadi tumpuan harapan dari orang-orang yang telah kehilangan anak gadisnya. Apalagi ketika tiba-tiba saja anak gadis Ki Wirodadi itu sendiri hilang. Namun agaknya hilangnya anak gadis Ki Wirodadi itu merupakan pendorong baginya untuk langsung menangani persoalan itu bersama beberapa orang terpilih di antara orang-orang yang memiliki keberanian di Kademangan itu, namun yang juga memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. "Saudara-saudaraku,
Berkata Ki Bekel kemudian, "Marilah kita membuat suasana pagi ini menjadi lebih dingin agar kita mempunyai kesempatan lebih luas untuk merenung dan membuat perhitungan selanjutnya. Lebih-lebih lagi jika Ki Demang nanti sudah datang." Orang-orang yang berada di halaman itu nampaknya mulai mengerti. Meskipun ada juga satu dua orang yang masih merasa sangat geram terhadap orang-orang yang telah menculik gadis-gadis itu, tetapi mereka mengerti bahwa orang-orang itu ternyata dibutuhkan untuk menelusuri jejak hilangnya gadis-gadis padukuhan mereka. Karena itu, maka sebagaimana diminta oleh Ki Bekel, orang-orang di halaman Banjar itu memang menjadi tenang. Mereka tidak berteriak-teriak lagi menuntut orang-orang yang tertawan itu dibunuh. Sejenak kemudian, maka Ki Demang ternyata telah datang diiringi oleh beberapa orang bebahu. Ketika mereka memasuki halaman Banjar, maka orang-orang yang masih berada di halaman itu pun mulai saling bertanya-tanya, apakah yang akan diperbuat oleh Ki Demang atas orang-orang itu. Namun mereka pun sudah memperkirakan bahwa Ki Demang akan membawa orang-orang itu ke Kademangan dan memeras keterangan mereka tentang gadis-gadis yang telah hilang itu. Tetapi ternyata Ki Demang tidak dengan tergesa-gesa membawa mereka. Ki Demang ternyata memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Ia harus segera mendapat keterangan tentang gadis-gadis yang hilang itu, sehingga memungkinkan mereka untuk menelusuri jejaknya. Karena itu, maka Ki Demang pun kemudian telah menemui orang-orang yang tertawan itu bersama 3 orang yang tidak termasuk bebahu Kademangan itu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke Kademangan itu 2-3 hari sebelumnya. "Siapakah mereka?" bertanya Ki Bekel kepada Ki Jogoboyo. "3 orang petugas sandi dari Pajang," jawab Ki Jogoboyo. "Dari Pajang?" bertanya Ki Bekel. "Iya, Ki Demang telah melaporkan tentang beberapa orang gadis yang hilang itu. Ternyata Pajang cepat tangkap dan mengirimkan 3 orang petugas sandi. Namun nampaknya dari padukuhan ini telah lebih dahulu berhasil mencium sekelompok orang yang menculik gadis-gadis itu," jawab Ki Jogoboyo. "Hasil kerja Ki Wirodadi, beberapa kawan dan barangkali saudara seperguruan Ki Wirodadi telah membantunya. Di samping itu, ada beberapa orang pilihan dan orang yang memiliki keberanian dari Kademangan ini justru mendahului kebijaksanaan Ki Demang," jawab Ki Bekel. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Bekel pun berkata, "2 orang anak muda yang sebelumnya tidak kami kenal telah membantu kami menangkap orang-orang itu." "Siapakah mereka?" bertanya Ki Jogoboyo. "Yang duduk di sebelah Ki Wirodadi." Sejenak kemudian agaknya Ki Demang telah mulai dengan penyelidikannya. Orang-orang yang berada di dalam Banjar itu telah diperintahkan keluar kecuali beberapa orang yang berkepentingan, termasuk Ki Wirodadi dan Ki Jogoboyo. Ketika Ki Demang melihat Manggada dan Laksono masih berada di dalam Banjar itu, maka ia pun berkata, "Anak-anak muda, bukan saatnya kalian bermain di Banjar dalam suasana seperti ini. Keluarlah, kami mempunyai banyak persoalan yang harus kami selesaikan dalam waktu yang sangat singkat." Tetapi yang menjawab adalah Ki Wirodadi. "Keduanya adalah anak-anak muda yang telah membantu kami menangkap orang-orang ini, Ki Demang. Tanpa kedua anak muda itu, kami tidak akan berhasil." Ki Demang mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Tetapi mereka tidak banyak berkepentingan. Aku mohon diperkenankan mendengarkannya,"
minta Ki Wiro tadi. Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia berkata, "Baiklah, jika kalian menganggap kehadirannya tidak mengganggu, mereka akan dapat membantu kita, Ki Demang," jawab Ki Wiro tadi. Demikianlah. Maka sesaat kemudian Ki Demang sudah mulai memanggil dua orang yang telah ditangkap pertama kali. Dengan nada keras Ki Demang bertanya, "Di mana gadis-gadis yang telah mereka ambil itu disembunyikan?" "Aku tidak pernah tahu tentang hal itu, Ki Demang," jawab salah seorang dari mereka. Namun salah seorang petugas sandi dari Pajang itu tersenyum. Katanya, "Jawaban yang tentu akan kau ucapkan sejak sebelum pertanyaan Ki Demang itu dilontarkan. Kami sudah tahu bahwa jawaban kalian tentu demikian. Tidak mengerti atau kurang tahu atau jawaban-jawaban dalam nada seperti itu." "Aku benar-benar tidak tahu, Ki Demang." Orang itu mulai berkeringat. Ki Demang pun mengangguk-angguk. Akhirnya atas persetujuan para petugas sandi dari Pajang, orang-orang yang tertawan itu telah dihadapkannya, termasuk pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat mereka meskipun orang itu terluka. "Aku tidak mempunyai banyak waktu," berkata Ki Demang. "Jawab pertanyaanku, atau kalian akan kulempar ke tangan orang-orangku yang marah. Jika kalian masih mempunyai arti bagi kami, maka kami akan mempertahankan hidup kalian. Bahkan jika kalian memberikan jalan yang terang bagi kami, maka kami akan tetap berbuat baik atas kalian. Tetapi jika kalian memang tidak mau bekerja sama bersama kami, maka kalian memang tidak berarti lagi. Sepantasnya kalian dilemparkan kepada orang-orang padukuhan yang marah itu, apalagi mereka yang telah kehilangan anak gadisnya." "Ki Demang," berkata pemimpin dari sekelompok orang yang berusaha membebaskan kedua kawannya itu, namun yang justru telah tertangkap pula. "Kami hanya bertugas mengambil gadis-gadis yang sudah ditunjuk oleh pimpinan kami." "Siapakah pemimpin kalian?" bertanya Ki Demang. "Kami memang tidak banyak mengenal. Yang kami kenali hanyalah namanya saja. Itu pun mungkin bukan namanya yang sebenarnya," berkata orang itu. "Katakan, siapakah nama itu?" bertanya Ki Demang. "Apakah ada artinya bagi Ki Demang?" bertanya orang itu. "Sebutkan," desak Ki Demang. "Singo Ireng," jawab orang itu. Ki Demang memandang ketiga orang petugas sandi itu berganti-ganti, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mendengar nama itu. Benar kata orang itu, bahwa nama memang tidak penting bagi mereka, karena seseorang akan dapat bertukar nama 10 kali dalam sehari. "Baiklah," berkata salah seorang di antara para petugas sandi dari Pajang itu. "Nama itu akan dapat menyesatkan, tetapi kemana gadis-gadis itu kalian bawa?" "Kami mempunyai satu tempat, sebagaimana mereka tentukan untuk menyerahkan gadis-gadis itu. Selebihnya kami tidak tahu mereka akan dibawa kemana," jawab orang itu. Tetapi petugas sandi dari Pajang itu tertawa. Katanya, "Kau aneh. Kau anggap kami anak-anak kecil yang dengan mudah dapat kau kelabui. Kisanak, sebaiknya kau berkata terus terang, daripada kami harus menyerahkan kalian kepada orang-orang di halaman itu. Mereka memang sangat marah terhadap kalian." "Aku berkata sebenarnya," berkata orang itu. "Baiklah, katakan, kami percaya kepada kalian. Dengan demikian maka kami akan membawa kalian ke tempat yang kau katakan itu," berkata salah seorang di antara para petugas sandi itu. "Tempat itu tidak tentu,"
jawab orang itu. Hampir berbareng ketika orang petugas sandi itu tertawa, seorang di antaranya berkata, "Tepat, jawaban seperti itulah yang harus kau ucapkan. Jika kau menjawab lain, maka kau akan membuat kejutan." Wajah orang itu menjadi pucat. Sementara itu, salah seorang petugas sandi itu berkata kepada Ki Demang, "Nampaknya orang ini tidak berarti apa-apa bagi kita, Ki Demang. Yang dikatakan adalah apa yang telah kami duga sebelumnya, sehingga orang ini tidak akan dapat memberi petunjuk apapun juga. Karena itu, mumpung ia masih terluka cukup parah, agar kita tidak bersusah payah mengobatinya, maka serahkan saja orang ini kepada orang-orang padukuhan di luar. Apa saja yang akan mereka lakukan terhadap orang ini, kita tidak usah ikut campur." Manggada menjadi berdebar-debar mendengar ancaman itu. Namun ia masih belum yakin bahwa ancaman itu benar-benar akan dilakukan. Dalam pada itu, maka orang yang sedang terluka itu pun memohon, Jangan serahkan aku kepada mereka. Jika kalian ingin membunuhku, bunuh sajalah. Aku tidak akan menyesali nasibku. Tetapi jangan serahkan aku kepada mereka." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kenapa kau tidak mau membantu kami? Coba bayangkan, jika anak gadismu lah yang hilang, apakah kau tidak akan menjadi bingung dan barangkali dapat kehilangan akal?" Orang itu termangu-mangu. "Kita tidak mempunyai pilihan lain," berkata Ki Demang. Lalu katanya, "Seorang demi seorang akan kami dengar keterangannya. Mereka yang tidak dapat memberikan keterangan apapun juga akan kami serahkan kepada orang-orang yang marah itu." Wajah orang yang terluka itu menjadi pucat. Katanya, "Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" "Kau jangan berpura-pura dungu seperti itu. Kesabaran seseorang akan dapat sampai ke batas," jawab Ki Demang. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lukanya memang masih terasa sakit. Namun kemudian dipandanginya wajah kawan-kawannya itu. Lalu katanya, "Kita tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak mau mati di tangan orang-orang gila di halaman itu." Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan dapat ingkar. Namun orang itu masih juga berkata, "Baiklah, aku akan membantu kalian. Tetapi menurut perhitunganku, mereka tentu sudah memindahkan sarang mereka karena mereka tentu sudah mendengar bahwa kami tertangkap. Mereka tentu akan mengalihkan sarang mereka karena mereka tentu sudah memperhitungkan kemungkinan bahwa sekelompok orang akan mencari mereka. Mereka tentu sudah memperhitungkan pula bahwa kami tidak akan mampu mempertahankan kerahasiaan sarang kami. Mencari jejak bukan semata-mata menemukan sarang mereka. Tetapi kau tentu tahu sayap-sayap gerakan mereka. Siapa saja yang pernah mereka hubungi dan untuk apakah gadis-gadis yang telah mereka culik dari keluarga mereka itu," berkata salah seorang petugas sandi itu. Menghadapi para petugas sandi itu, maka orang-orang yang tertawan itu tidak dapat terlampau banyak mengelakkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Ketiga orang petugas sandi itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Dalam keadaan seperti itulah, maka orang-orang itu akhirnya harus mengatakan bahwa jalur perdagangan gadis-gadis itu sudah demikian luasnya. Beberapa orang kaya yang tidak berpijak pada kehidupan wajar dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika hal itu dikatakan oleh orang-orang tertawan itu, maka ketika orang petugas sandi itu sama sekali tidak terkejut. Mereka memang sudah menduga bahwa akhirnya mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang yang menganggap kekayaan mereka
adalah segala-galanya. Baiklah Kisanak, nampaknya aku memang sudah tidak mendapat kesempatan lain untuk mengurangi beban kesalahanku. Bukan terhadap kalian, bukan terhadap Ki Demang, dan bukan terhadap Sultan Dipajang sekalipun. Tetapi kepada Yang Maha Kuasa. Saat-saat maut mulai mengintip, maka aku mulai menyadari bahwa aku harus mempergunakan sisa-sisa hidup ini untuk mengurangi panasnya api neraka. Apa yang akan kau katakan? Bertanya salah seorang petugas sandi itu. Jawabnya memang sangat mengejutkan. Kisanak, di samping orang-orang kaya yang memiliki kesenangan mengumpulkan gadis-gadis untuk melepaskan nafsu mereka, ternyata ada orang-orang yang lebih terkutuk lagi. Orang-orang dari aliran sesat yang mempergunakan gadis-gadis untuk korban pemujaan mereka. Tiba-tiba salah seorang petugas sandi telah mencekam pundaknya sambil membentak keras. Kau berkata sebenarnya? Iya, jawab orang itu yang justru telah menjadi tenang. Rasa-rasanya beban di dalam jantung ini telah aku letakkan. Aku sudah mengatakannya. Di mana mereka bersarang? Bertanya petugas sandi itu. Mereka tentu sudah menyingkir dari sarang mereka, seperti yang telah kami katakan. Jawab orang itu. Tetapi kenapa mereka harus berhubungan dengan kalian? Bukankah mereka dapat melakukannya sendiri? Mengambil gadis-gadis di mana saja? Berkata petugas sandi itu. Mungkin demikian, tetapi mereka memerlukan gadis-gadis yang khusus. Gadis-gadis dengan syarat tertentu. Sehingga mereka kadang-kadang mendapat kesukaran untuk mencarinya. Karena jumlah mereka memang tidak begitu banyak. Jawab orang itu. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Agaknya hal itulah yang lebih menarik perhatian mereka daripada alasan yang pertama yang memang sudah diduga sebelumnya. Dalam pada itu, nampaknya para petugas sandi itu telah memusatkan perhatian mereka, terutama pada kemungkinan yang kedua. Jika gadis-gadis itu jatuh ke tangan orang-orang kaya, betapapun menderita batin mereka, namun masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jika gadis-gadis itu jatuh ke tangan orang-orang yang menganut aliran sesat itu, maka umurnya akan segera berakhir. Dengan suara yang berat salah seorang petugas sandi itu bertanya, "Kau tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang sesat itu terhadap gadis-gadis yang dikehendakinya? Mereka akan dijadikan korban. Agaknya umur mereka akan diakhiri di atas batu persembahan." Jawab orang tua itu. Apakah syarat yang mereka kehendaki atas gadis-gadis itu? Bertanya petugas sandi itu. Gadis itu harus anak sulung. Ia tidak boleh mempunyai saudara perempuan di dalam keluarganya. Dan gadis itu harus gadis yang lengkap. Tidak cacat lahiriah dan rohaniah. Sedangkan umurnya tidak boleh kurang dari 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Syarat itulah yang agaknya telah mendorong orang sesat-sesat itu berhubungan dengan kami yang mempunyai jaringan lebih luas untuk mendapatkan gadis-gadis sebagaimana mereka kehendaki. Berkata orang itu. Tetapi bukankah kau dapat menipunya? Kau dapat menyerahkan perempuan yang manapun, asal wujudnya masih pantas disebut berumur antara 15 dan 20 tahun. Apakah gadis itu anak sulung atau bukan, atau mempunyai saudara perempuan atau tidak, dan syarat-syarat yang lain. Berkata petugas sandi itu. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Kami tidak akan dapat menipu mereka. Ketika pada suatu kali
kami serahkan seorang gadis yang ternyata bukan anak sulung. Orang-orang itu dapat mengetahuinya, dan gadis itulah yang justru mendapat nasib lebih buruk lagi. Selain itu, maka kutuk pun telah menimpa kawan kami yang mencoba menipu mereka itu. 2 orang kawan kami itu tiba-tiba saja mati tanpa sebab. Tubuhnya berbintik-bintik biru, matanya merah, dan lidahnya tergigit oleh gigi mereka sendiri. Sangat mengerikan, desis petugas sandi itu. Namun seorang kawannya berkata, kita harus menemukan mereka dengan cepat. Di samping itu, maka kita akan menelusuri jalur dari orang-orang kaya yang kehilangan pijakan kemanusiaannya itu. Tetapi Kisanak, berkata orang itu, berhati-hatilah. Mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan mungkin sebelum Kisanak bertindak, merekalah yang lebih dahulu justru datang kemari. Mereka tentu akan mengambil kami sebagaimana kami akan mengambil kedua orang kawan kami yang tertawan itu. Tetapi jika gagal, mereka tentu akan membunuh kami. Tetapi menurut kalian, bukankah jumlah mereka tidak banyak, terutama orang yang mengikuti aliran sesat itu? Bertanya salah seorang di antara petugas sandi itu. Kadang-kadang dalam kepentingan yang khusus, mereka dapat bergabung. Orang-orang berilmu sesat, tetapi berilmu sangat tinggi itu, dengan kawan-kawan kami, penjual gadis-gadis yang kami culik dari orang-orang padukuhan. Jawab orang itu. Para petugas sandi pajang itu termangu-mangu. Namun agaknya mereka dapat mempercayai keterangan orang itu. Sehingga karena itu maka salah seorang di antara mereka berkata, kita akan berbicara di antara kita. Ki Demang nampaknya tanggap akan niat petugas sandi itu. Karena itu maka para tawanan itu pun segera disingkirkannya. Namun salah seorang petugas sandi pun berkata, jaga mereka baik-baik. Bukan saja mereka mungkin melarikan diri, tetapi justru orang lain datang kepada mereka dan membunuh mereka. Kita masih memerlukan mereka. Demikianlah, maka orang-orang itu pun telah dibawa justru masuk ke dalam bilik di dalam banjar agar tidak ada seorang pun yang akan dapat berbuat sesuatu atas mereka. Bahkan para petugas sandi pun telah memperingatkan agar atap pun diawasi dengan baik. Tidak mustahil mereka membunuh kawan-kawannya dengan menyipak atap, berkata salah seorang petugas sandi itu. Dengan demikian maka pengawasan di sekitar banjar itu pun dilakukan dengan cermat sekali. Hampir di setiap langkah di seputar banjar itu berdiri seorang dengan senjata di tangan. Dalam pada itu, para petugas sandi itu pun telah berbicara dengan Ki Demang dan Ki Bekel. Namun Ki Bekel telah minta agar Ki Wirodadi dan 2 orang anak muda yang telah membantu mereka ikut pula berbicara bersama mereka. Siapakah kedua orang anak muda itu? Bertanya salah seorang petugas sandi. Kami belum mengenal mereka lebih banyak selain nama mereka. Yang seorang Manggada, sedang yang lain Laksono. Mereka bersaudara meskipun sepupu. Jawab Ki Bekel itu. Apa yang dapat mereka lakukan? Bertanya petugas sandi itu. Ki Bekel pun kemudian telah memanggil Ki Wirodadi dan mempersilahkannya untuk bercerita tentang kedua anak muda itu. Nampaknya keduanya akan dapat membantu kita, berkata Ki Wirodadi. Tetapi apakah keduanya benar-benar dapat dipercaya? Bertanya petugas sandi itu. Aku percaya kepada mereka, sahut Ki Wirodadi. Apakah mereka tidak mempunyai pamrih yang tersembunyi? Bertanya petugas sandi itu pula. Ki Wirodadi menggeleng. Katanya, aku tidak melihat itu. Entahlah,
jika aku tidak mampu menangkap gejolak perasaan mereka. Namun selama ini menurut pengamatanku, mereka cukup meyakinkan. Petugas sandi itu termangu-mangu, namun katanya kemudian, mungkin mereka memang dapat dipercaya, tetapi mereka masih terlalu muda untuk ikut berbicara bersama kita. Biarlah mereka tidak usah berada di antara kita. Kita akan memberitahukan apa yang akan kita lakukan dan membawa mereka bersama kita kelak. Ki Wiro Dadi termangu-mangu, namun katanya, mereka memang masih muda, tetapi mereka mempunyai gagasan yang mapan dan bahkan kadang-kadang tidak terpikirkan oleh yang tua-tua ini. Para petugas sandi itu termangu-mangu sejenak, namun seorang di antara mereka yang nampaknya yang memimpin kelompok kecil itu berkata, "Biarlah mereka menunggu, kita akan berbicara di sini." Ki Wiro Dadi tidak memaksakan keinginannya, demikian pula Ki Bekel. Sehingga karena itu maka Manggada dan Laksono tetap berada di luar. Ternyata para petugas sandi dan para pemimpin Kademangan itu tidak akan mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Berdasarkan keterangan dari orang-orang yang tertawan itu, maka mereka harus meyakinkan dahulu sasaran yang akan mereka tuju. Dengan keterangan yang masih akan mereka minta untuk dilengkapi, maka para petugas sandi itu lebih dahulu akan menyelidiki sekelompok orang yang beraliran sesat itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.